Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang problematika standar pendidik dan kependidikan di Indonesia. Saya atas nama Mayela Rovina Lau dengan NPM 33 2046. Nah, bab yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua permasalahan, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, pada bab yang pertama ini kita lihat yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih kreatif, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, hal tersebut harus bersamaan dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, selama ini berbagai pandangan dan pemikiran kurang terpusat pada tenaga pendidik dan kependidikan. Para ahli lebih sering membahas tentang kurikulum, padahal masalah pendidik dan tenaga kependidikan jauh lebih penting dan daripada masalah kurikulum dan komponen-komponen lain. Nah, sebab secanggih apapun sesuatu, kuatnya atau lebih canggihnya suatu kurikulum dan sehebat apapun suatu pendidikan tanpa kualitas pendidik ataupun sistem pendidikan yang kurang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, yang kedua yaitu permasalahan. Nah, makalah ini lebih memfokuskan pada masalah-masalah apa saja yang dihadapi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah makalah ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bab yang kedua yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang kedua itu peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan. Kita lihat yang pertama yaitu pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pembelajar, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakannya. Nah, tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua adalah peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Nah, kedudukan dosen dan guru sebagai tenaga profesional itu bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu keharusan bagi tenaga pendidik untuk mengetahui kecakapan, tingkat mutu, dan profesionalis sehingga akan dihasilkan tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, tenaga pendidik yang berkualitas itu merupakan salah satu indikator dalam penjaminan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, tenaga pendidikan berperan sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengaturan jadwal belajar yang teratur, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan memenuhi standar, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar sekolah itu selalu terjaga, manajemen sekolah dan manajemen sekolah yang tegas serta supervisi yang ketat. Nah, semua faktor itu adalah peran strategis tenaga pendidikan tenaga pendidikan. Nah, seperti itu staf guru, perpustakawan, laboratorium, penjaga sekolah, dan kepala sekolah. Nah, penilaian keberhasilan pendidikan itu tidak hanya diukur dari faktor tenaga pendidik itu seperti guru dan dosen saja, tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan. Nah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan itu seperti yang pertama itu kurangnya ketersediaan dalam ketersediaan dana pendidik. Nah, biaya untuk fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam dan transportasi tidak hanya itu saja, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari daripada melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu minimnya bahan belajar mengajar. Nah, demi meningkatkan kualitas belajar, murid harus memperoleh buku belajar. Tidak hanya perpustakaan dan bahan ajar dapat menghambat proses pembelajaran. Guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas sehingga sesuai dengan kurikulum terbaru. Yang ketiga, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang keempat adalah tidak tersedia fasilitas yang memadai. Nah, fasilitas harus mencakup ruang belajar. Tidak harus lengkap, tetapi fasilitas pendidikan juga harus memadai, seperti adanya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium atau alat-alat elektronik. Nah, yang terakhir adalah bab ketiga. Bab ketiga di sini kita bahas tentang kesimpulan. Nah, pada kesimpulan, di sini peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlepas dari upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus dimulai dengan mengetahui dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, semoga dengan mengetahui permasalahan-permasalahan seperti kurangnya ketersediaan dana pendidik, minimnya bahan ajar mengajar, rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Semoga dengan mengetahui permasalahan dan pemecahan yang dihadapi tenaga pendidik dan kependidikan itu dapat mendorong peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tercapai insan Indonesia cerdas dan kompetitif dengan adil dan relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global. Sekian presentasi makalah dari saya. Terima kasih.